Oke, Pak Tommy, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas UAS tentang hukum HAM. Saya sendiri akan mempresentasikan tentang hukum HAM yang pembahasan pertama dengan nama Kristiansen Maria Situmorang dan kelompok saya. Terima kasih. Oke, saya akan mempresentasikan sebagai presentasi pertama. Hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia adalah konsep yang saling terkait. Dalam menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh semua pihak. Beberapa contoh hak asasi manusia meliputi 1. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah setiap orang memiliki hak untuk hidup dan keamanan diri. 2. Hak atas kebebasan. Hak atas kebebasan termasuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. 3. Hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan adalah setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 4. Hak untuk kesehatan. Hak untuk kesehatan itu adalah akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. 5. Hak untuk kesejahteraan sosial. Hak untuk kesejahteraan sosial adalah hak untuk mendapatkan standar hidup yang memadai. Selanjutnya, mengenai pemahaman tentang kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam menghormati hak asasi orang lain dan berkontribusi terhadap masyarakat yang adil dan sejahtera. Kewajiban asasi manusia meliputi menghormati hak orang lain dengan cara tidak melanggar hak-hak orang lain seperti tidak merugikan atau menyakiti sesama. Yang kedua, patuh pada hukum, di mana mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku demi ketertiban umum. Yang ketiga, berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk kemajuan bersama. Yang keempat, menjaga lingkungan dengan cara bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir, membantu sesama dengan cara bersikap empati dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Mana yang didahulukan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia? Hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban asasi manusia saling melengkapi dan membentuk dasar dari tatanan sosial yang harmonis. Hak asasi memberikan kebebasan dan perlindungan, sementara kewajiban asasi memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan dan semua orang dapat menikmati hak-hak tanpa gangguan. Dengan menghormati hak dan memenuhi kewajiban, individu dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dilihat dari berbagai perspektif hukum. Dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka kerja hukum yang berbeda, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Perspektif hukum nasional, yang pertama, konstitusi dan undang-undang. Di banyak negara, hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia memuat berbagai ketentuan tentang hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Di samping konstitusi, hak dan kewajiban asasi manusia juga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia yang mengatur berbagai aspek hak asasi manusia dan kewajiban untuk menghormatinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif hukum internasional. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Dokumen ini yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang menetapkan standar internasional untuk hak asasi manusia. UDHR mengakui hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi,
serta hak atas pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, konvensi pada perjanjian internasional. Berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Budaya mengikat negara-negara untuk menggratifikasinya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia. Negara-negara juga memiliki kewajiban untuk melapor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dan implementasinya. Yang pertama, ada integrasi hukum nasional dan hukum internasional. Apa sih artinya? Banyak negara berusaha untuk mengintegrasikan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia ke dalam hukum nasionalnya mereka, dan hal ini dilakukan melalui ratifikasi perjanjian internasional dan penyesuaian undang-undang nasional. Jadi dari internasional ke nasional. Dan yang kedua, yakni penegakan hukumnya. Penegakan hak dan kewajiban hak asasi manusia memerlukan sistem peradilan yang efektif dan independen, serta mekanismenya pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Jadi di sistem pengawasannya harus membutuhkan sistem yang kuat untuk akuntabilitasnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 4. Semoga apa yang telah kami sampaikan berguna dan bermanfaat bagi orang yang menonton. Dadah.